Ini yang saya lakukan saat berburu tiket pesawat untuk umroh mandiri. Saya akan tunjukkan prosesnya dari awal sampai berhasil mendapatkan harga yang lebih hemat. Kalau teman-teman juga sedang merencanakan umroh mandiri, jangan lewatkan video ini, karena satu langkah yang salah bisa membuat harga tiket berbeda hingga jutaan rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Alhamdulillah, video saya sebelumnya tentang umroh mandiri mendapatkan banyak respon positif. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton, memberi komentar, serta memberikan pengalaman dan doanya. Semoga setiap informasi yang saya bagikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Nah, di video kemarin banyak juga yang bertanya bagaimana cara saya mendapatkan tiket pesawat dengan harga yang lebih hemat. Karena itu, di video kali ini saya akan membagikan secara langsung proses yang saya lakukan saat berburu dan memesan tiket pesawat untuk umroh mandiri. Jadi mulai dari menentukan waktu yang tepat untuk membeli, kemudian aplikasi yang saya gunakan, sampai membandingkan harga antar maskapai, hingga hal-hal yang selalu saya cek sebelum melakukan pembayaran. Jadi langsung saja kita mulai. Sebelum saya membuka aplikasi pencarian tiket, ada beberapa hal yang selalu saya tentukan terlebih dahulu. Karena kalau 5 hal ini belum jelas, kita akan kesulitan membandingkan harga dan akhirnya bisa salah memilih tiket. Jadi yang pertama, tentukan dulu bulan keberangkatan yang akan kita pilih. Ini sangat berpengaruh karena harga tiket bisa berubah tergantung musim. Kemudian setelah itu, yang kedua, tentukan juga berapa lama teman-teman akan berada di Tanah Suci. Dari sini kita bisa menentukan tanggal pulang yang sesuai dengan apa yang kita pilih. Yang ketiga, pilih kota keberangkatan. Kebetulan kemarin saya berangkat dari Surabaya, tapi teman-teman juga bisa membandingkan harga yang keberangkatan dari Jakarta, Jogja, atau bahkan Kuala Lumpur jika memang memungkinkan. Yang keempat, tentukan juga jumlah penumpang sejak awal, karena harga tiket untuk satu orang dan beberapa orang bisa saja berbeda karena ketersediaan kursi promo. Dan yang terakhir, tentukan apakah teman-teman siap transit atau direct. Direct itu penerbangan langsung. Nah, keputusan ini biasanya sangat berpengaruh terhadap harga tiket yang akan kita bayar. Nah, kalau 5 ini sudah jelas, barulah kita mulai berburu tiket. Dengan begitu, proses pencariannya akan lebih mudah dan hasilnya lebih maksimal. Nah, ini aplikasi untuk cek harga tiket pesawat. Langkah pertama, kita buka Play Store, kemudian di pencarian kita ketik Skyscanner. Nah, kalau sudah ketemu, langsung kita install saja. Jadi aplikasi ini gunanya untuk membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai maskapai maupun agen perjalanan. Jadi kita bisa menemukan harga terbaik dengan lebih mudah. Nah, setelah diinstal, kita langsung masuk ke aplikasinya. Nah, ini ada pendaftaran
dilewati aja, langsung klik yang bawah. Nah, ini ada pilihan tiket pesawat, akomodasi, dan kendaraan. Kemudian kita isikan tujuan kita. Saya kemarin kan berangkatnya dari Surabaya, jadi kalau dari kota lain tinggal mengisikan aja seperti biasa pencariannya, terus tujuannya bisa Jeddah ataupun Madinah. Nah, di sini ini hampir sama kayak tiket aplikasi Traveloka, Trip, dan lain-lain, cuma di sini lebih mudah kita membandingkan harga dari berbagai aplikasi. Jadi kita bisa milih harga tiket pesawat yang sesuai dengan budget kita. Dan mudahnya di sini juga kita ada pilihan untuk cari harga termurah di bulan apa adanya. Kalau sudah menemukan tiket dengan harga yang cocok, jangan langsung dipesan, tapi kita lihat dulu detail penerbangannya. Jadi setelah kita cek harga, perhatikan juga ini terkait lama perjalanan. Jadi dari keberangkatan sampai kita tiba di tujuan. Terkadang harga yang lebih murah itu memiliki waktu transit yang sangat lama. Jadi pastikan masih nyaman untuk perjalanan kita. Nah, setelah itu kita cek juga jatah bagasi yang kita dapat. Apakah bagasi sudah termasuk atau hanya bagasi untuk kabin saja. Informasi ini penting supaya nanti kita nggak perlu biaya lagi untuk check-in dan menambah bagasi yang akan membawa barang-barang kita. Nah, kalau sudah semua harga, durasi perjalanan, dan waktu transit, barulah kita lanjut klik untuk pemesanan selanjutnya di aplikasi. Nah, contohnya ini kemarin kan saya di Trip, jadi ini kita langsung klik yang pemesanan di aplikasi Trip. Nah, setelah tekan tombol pesan, kita langsung diarahkan ke aplikasi Trip. Tampilannya hampir sama seperti yang di scanner. Perbedaannya kita tinggal melanjutkan proses pemesanan. Nah, pastikan detailnya sudah benar, tanggal, rute, maskapai, jadwal, hingga harga tiket yang sudah kita pilih. Kalau semuanya sudah selesai, barulah kita lanjut ke tahap berikutnya, ngisi data penumpang, dan lanjut untuk melakukan pembayaran. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah kapan sih waktu terbaik untuk memantau harga tiket pesawat. Kalau dari pengalaman saya, sebaiknya mulai pantau harga sekitar 3-6 bulan sebelum keberangkatan. Jadi di periode ini pilihan jadwal masih banyak dan peluang mendapatkan harga yang lebih murah juga lebih besar. Dan jangan hanya cek satu kali, biasakan memantau harga setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu, karena harga tiket fluktuatif, berubah-ubah sewaktu-waktu, bahkan dalam hitungan menit. Kalau sudah menemukan harga yang bagus dan sesuai budget, jangan terlalu lama menunggu, karena belum tentu harganya masih bisa sama besok, bisa saja justru naik. Dan kemarin saya pesennya itu sebetulnya mepet, jadi saya ordernya itu waktu ada promo di 12.12 dan saya berangkat akhir bulan, dan 1 bulan itu terasa sangat singkat untuk menyiapkan kebutuhan
perjalanan umroh mandiri. Nah, ini timelinenya. Kalau saran dari saya sih paling enggak 6 bulan sebelum berangkat sampai 4 bulan sebelum berangkat kita sudah harus beli tiket. Supaya apa? Harganya itu masih banyak pilihan dan kemungkinan kita dapat harga yang terbaik. Jangan pilih yang 2 bulan atau 1 bulan, itu resiko harga tinggi. Ya untung-untungan kalau bisa dapat harga yang rendah. Selanjutnya perhatikan jenis penerbangannya. Jadi direct atau transit. Nah, perbedaannya di sini saya jelaskan lebih lanjut. Kalau memilih direct, kita akan terbang langsung tanpa berhenti di kota lain. Jadi waktu tempuhnya lebih singkat dan perjalanannya lebih nyaman. Nah, tetapinya harga tiket ini biasanya lebih mahal. Sedangkan kalau transit itu mengharuskan kita untuk berhenti terlebih dahulu di salah satu kota atau negara sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir. Nah, waktu tempuhnya memang lebih lama. Nah, tapi harganya seringkali lebih hemat. Itu perbedaannya. Nah, untuk umroh kemarin saya milih transit, dan kalau waktu transitnya masih wajar, kita bisa menikmati. Selain bisa menghemat biaya, kita juga bisa tetap menikmati perjalanan dengan nyaman. Nah, ini sebelum bayar pastikan lagi checklist kembali data penumpang, jadwal, dan kebijakan tiket. Setelah itu baru lakukan pembayaran.